wabarakatuh. Nah, para sobat tani, kali ini saya sedang berada di salah satu lahan milik para sobat tani. Dan kebetulan di sini banyak para petani dan juga para pemilik bibit dan juga ada pedagang dari Pasar Bawang. Nah, kebetulan saat ini saya sedang bersama dengan Mas Ali. Dengan Mas Ali dari Lipra ya, Mas ya. Dari Lipra dan merupakan salah satu yang memiliki usaha bibit bawang merah. Nah, mungkin kali ini saya akan sharing-sharing nih, Mas. Menurut Mas Ali, bibit bawang merah yang bagus itu seperti apa, Mas? Ya, dari awal sih, kalau pembenihan itu ya, kalau pertumbuhannya bagus, biasanya kalau saya itu tak jadikan bibit. Oh, kalau pertumbuhannya bagus ya, Mas ya. Biasanya sampean lihat usia nggak, Mas? Kayak seandainya nih 3 bulan baru dijadiin bibit. Maksudnya kayak pembudidayaan 3 bulan atau berapa 60 HST, pembudidayaan 60 HST nanti dijadikan bibit atau gimana? Kalau musim penghujan biasanya ya paling umur bawang itu 50 HST. 50 HST. Nah, itu tak jadikan bibit sudah tidak apa-apa. Yang penting kan pengasapannya. Yang penting pengasapannya. Nah, kalau metode mana? Metode ini kan biasanya ada pengkapuran sama pengasapan. Ya. Kalau jenengan pakai apa, Mas? Pengasapan. Pakai pengasapan. Rata-rata kan Probolinggo pakai pengasapan. Rata-rata pakai pengasapan. Nah, itu sebelum diasap kan itu kan diikat dulu. Nah, itu jenengan disemprot fungisida dulu atau pestisida gimana? Biasanya biasanya kan disortir. Iya, yang disortir jelek, yang busuk itu apa? Yang berlubang lempeng, itu kopong gitu ya. Nah, itu disortir. Oh. Kalau saya biasanya ya mulai dari pagi sampai sore saya. Diasap ya, berarti seharian itu ya, Mas ya. Nah, setelah diasap dibiarkan diandang. Iya, sudah. Nah, itu dibiarkan diandangnya, masa penyimpanannya berapa? Untuk daerah saya itu ya Probolinggo, khususnya dari sini ya, biasanya kan 75. 75 ya? Nah, sampai 3 bulan. Oh, berarti enggak bisa ditanam. Sampai 3 bulan ya. Nah, kalau menurut jenengan nih, bibit yang masa penyimpanannya tuh lebih singkat sama yang masa penyimpanan pas 3 bulan tuh lebih bagus yang mana, Mas? Bagusan yang 3 bulan. Bagusan yang 3 bulan ya, karena memang bibit bawang merah yang bagus dormansinya ini kan cukup. Dormansi yang cukup itu sangat penting, yaitu sekitar 3 bulan ya, Mas ya. Nah, kemudian sudah lanjut nih dari kualitas bibit. Kita bahas ke sortasi, bagian sortasi ya, pembelian. Nah, kalau dari petani beli ke jenengan tanpa disortasi berapa sekarang harganya kira-kira? 35 untuk jenis batu, biru batu. Untuk jenis biru batu, dan kebanyakan di Probolinggo menggunakan jenis biru batu ya, Mas? Berarti jenengan nggak nganjo atau tajo itu nggak ngambil? Ya. Berarti menggunakan biru batu semua ya, Mas ya. Kalau yang disortir berapa, Mas? 38 sampai 40. Oh, 38 sampai 40 per kilogramnya. Ya. Nah, ini untuk harganya untuk bibit ini sekarang kita sudah tanggal 20 Februari ya. Jadi mungkin para sobat tani yang melihat video ini bisa disesuaikan ya, atau bisa bertanya-tanya, bisa di DM juga dari kita. Bagaimana harga bibit ya yang ada di Probolinggo. Nah, sebelumnya kan tadi sudah bahas harga, sudah bahas kualitas. Saya pengen tahu jenengan bibitnya yang mau dibuat bibit itu bawang merahnya dari mana, Mas? Biasanya ya kan dari petani kan, Mas? Ya, jenengan apa ambil nanam sendiri? Dari gudang, sebagian ambil punya sendiri. Berarti dari gudang pasar? Iya, gudang pasar. Pasar Dringu. Nah, sampean waktu mau dijadikan bibit itu berarti dilihat-lihat dulu, Mas, dipilih dulu. Iya, dipilih dulu daunnya itu kalau bagus besar. Apa kalau biasanya ya? Daunnya kalau kering itu kan besar ada. Banyak kan? Itu biasanya yang saya pilih. Ini memang jadi berarti jenengan turun langsung ya untuk menjadikan umbi bawang merah sebagai bibit. Ya, biasanya kalau saya yang ambil itu ya dari sini. Soalnya apa? Tanahnya kan tanah hitam. Oh iya. Dan apa ya, umbinya itu kan lebih cerah. Itu bagus kalau dijadikan bibit. Oh, kalau dijadikan bibit lebih bagus ya, Mas ya. Kalau tanah hitam kayak gini. Iya. Nah, jadi kebanyakan jenengan ambil yang di daerah sini. Iya. Berbulu. Jadi memang dari jenis tanah, kemudian wilayah, kemudian ini ya umur masa budidaya ya, Mas ya. Itu sangat penting, menjadi salah satu tips and trick yang sangat penting asal usul dari pembuatan bibit ya, Mas ya. Kemudian setelah itu nantinya disortasi, mana yang bagus, mana yang tidak, lalu masuk ke metode pengasapan. Pengasapan itu selama 1 hari. Iya. Dan untuk dormansinya paling bagus itu 3 bulan. 3 bulan. Ada yang mau disampaikan? Ya, oke, silakan, Mas. Untuk kan ada 2 Probolinggo, untuk biru lancor sama biru batu. Iya, biru lancor sama biru batu. Biasanya kalau biru batu itu
daya simpannya paling lama 4 bulan. Oh beda ya berarti ya Mas ya? Mungkin masa kadar airnya banyak ya paling? Iya enggak, bukan masalah itu. Tahannya itu dijadikan bibit itu. Oh. Kalau biru lancor itu ya bisa 6 bulan. Oh. Tidak busuk. Oh biru lancor itu sampai 6 bulan tidak busuk? Iya. Tapi kalau biru batu maksimal 3 bulan? 4 bulan. Oh 4 bulan. Berarti lebih lama ya, sama kayak tajuk ya Mas? Katanya tajuk itu masa dormansinya lebih lama juga? Iya. Jadi biru batu itu lebih singkat, tapi masa penyimpanannya hanya sampai 4 bulan. Iya. Sedangkan biru lancor itu bisa sampai masa penyimpanan 6 bulan. 6 bulan. Nah kalau tajuk itu bisa lebih lama lagi. Kalau bibit dulu itu ya saya pernah di harga 90. Wow. 90 per kilo? Iya. Oh. Tahun berapa lupa saya. Iya. Banyak ya uangnya Mas ya. Kemudian biasanya kalau 9 juta itu pas apa? Momen apa? Panen apa? Tanam raya kah atau apa? Tanam raya bulan Mei. Oh. Iya. Lupa paling ya tahun 2000. Berapa gitu. Mahal itu bibitnya. 90.000 per kilo. Untuk harga yang paling tinggi yang pernah dicapai sama Mas Ali. Iya. Untuk harga yang paling rendah Mas? 20. Oh 20. Nah biasanya waktu 20.000 ini waktu kapan Mas? Waktu petani banyak yang gagal panen atau waktu petani banyak sukses panennya? Panennya banyak sukses, harga murah. Jadi petani yang biasa beli bibit itu ya nyimpan sendiri. Jadi kalau harga murah itu biasanya kebanyakan petani yang sukses nih panennya, kemudian dijadikan bibit sendiri, akhirnya tidak beli ya Mas ya. Berarti kalau mahal kebanyakan rusak ya petani ya. Iya. Hasil panennya rusak akhirnya beli ke Mas Ali. Untuk harga tertinggi pernah 90.000 per kilogram, untuk harga terendah pernah 20.000 per kilogram. Nah mungkin itu saja ya informasi terkait bibit dari Mas Ali. Terima kasih ya Mas ya sudah jauh-jauh dari Lipra ini ke daerah ini, di daerah Dringu ya ini Mas ya? Iya. Di daerah Dringu. Terima kasih, mohon maaf ya Mas ya mengganggu waktunya. Nah para sobat tani jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan membahas terkait harga bawang merah untuk di gudang ya, bukan untuk bibit. Jadi para sobat tani stay tune terus ya. Nah, para sobat tani, saya sekarang sudah bersama salah satu pedagang yang ada di Pasar Bawang Merah Dringu, Kabupaten Probolinggo. Lebih tepatnya Bakul Bawang. Nah, ini untuk bawang sayur ya, Pak ya. Bersama dengan Pak Effendi, asalnya dari mana? Dari Mayangan, Probolinggo Kota. Dari Mayangan, Kota Probolinggo ya. Berarti deket ikan ya, Mak? Ya, pelabuhan. Dekat pelabuhan. Nah, ini kita akan bahas terkait harga karena memang Bapak ini nih sering ada di Pasar Bawang Dringu ya, Mas. Ya, Pak ya. Nah, kita akan bahas ini untuk grade. Biasanya grade yang diterima di Pasar Bawang Dringu ini yang paling banyak apa? Sekarang masih tanggung-tanggung, Mbak. Kan musim penghujan kan. Iya. Jarang tanggung besar lah. Yang paling banyak ya yang kecil-kecil lah. Oh, sekarang yang paling banyak yang kecil-kecil. Tanggung kan banyak yang bawang kayak gitu kan. Oh, karena di musim hujan yang paling banyak sekarang kecil sama sedang. Ya, sedangkan yang super itu sebenarnya ada cuman ya 1.001 lah gitu. 1.001. Ada, cuman ya itu berarti punya adik yang pusat berarti kalau yang besar itu. Dari yang atas Pak ya. Iya, rezekinya lah. Mungkin kita bahas yang kecil dulu. Bahas yang kecil sekarang yang harganya berapa yang kecil? Paling kecil abonan itu di angka 13 sampai 14. Nah, 13 sampai 14. Ini untuk tanggal 20 Februari 2024 ya para sobat tani. Nah, jadi kalau para sobat tani lihat video ini nanti bisa dicocokin tanggalnya terlebih dahulu. Untuk kecil harganya 13.000. Biasa ada yang 14 gitu kan, tawar-menawarnya lah. Tawar-menawarnya ya nanti ya. Kemudian ini sedang berapa, Pak? Sedang di angka 16-17. Sedang di angka 16 sampai 17.000 per kilogram. Kalau besar, tanggung besar itu 20. Oh, 20-an udah ya? 20 ke atas lah. Kalau super udah berapa sekarang? Kemarin ada yang 28, Mbak. Super jumbo itu ya. Ada kemarin. Ada tapi. Ada. Wih, ternyata ada ya. Sekarang naik lagi mungkin. Itu kemarin. Kan 2 hari ini kan naik kan. Iya, 2 hari ini naik memang bawang. Nah, memang kalau yang kecil 13 sampai 14.000, kemudian yang sedang sekitar 20 ke atas ya. Nah, super itu kemarin ada yang 28.000 per kilogram. Jadi memang pinter-pinter para petani dan pedagang untuk saling tawar-menawar gitu. Nah, ini untuk harga per hari ini. Kalau saya mau tanya, biasanya harga turun itu waktu kapan, Pak? Nanti panen raya, Pak. Oh, waktu panen raya itu habis padi kan, padi tanam serentak Probolinggo sama dengan Nganjuk kan. Iya. Itu bulan, kalau kan sekarang maju kan, sekarang mungkin tanam rayanya Probolinggo mungkin bulan 4, 5 wis. Mungkin murahnya itu tanggal bulan 6, bulan 7 sampai bulan 10 lah. Setelah hari raya ya berarti? Iya. Berarti murahnya ini sekitar bulan
bulan 7 bulan 8. 7 8 ya. Karena memang tanam raya di Probolinggo sekitar serentak lah intinya sama Nganjuk sama Probolinggo itu serentak lah sama Bima. Bima sekarang sudah tanam. Oh, sudah tanam. Nah, Bima sudah tanam sekarang. Berarti sekitar bulan 10 ini harga bawang merah akan diperkirakan turun karena kebanyakan tanam raya bersamaan dengan Nganjuk, Probolinggo dan Bima ya Pak ya. Hukum alam sudah Pak, di mana barang beludak ya harga ya akan menurun. Gitu. Di mana kualitas sama jumlah kualitas juga banyak malah besar-besar, banyak yang super malah. Tapi malah harganya kecil ya, sedikit ya. Kemudian kalau tadi kan harga yang paling rendah, kira-kira harga yang paling tinggi menurut Bapak kapan nih Pak? Ya ini ke belakang sini, ke belakang ini ya, puasa ini ya. Puasa ini mahal udah sampai hari raya lah ini. Sampai hari raya ini. Tapi kalau kemarin kenapa sempat turun ini? Itu kan Madura kan panen. Oh, Madura tapi selesai kan. Madura itu gak jemur, langsung cabur, langsung diprotol. Basahnya ya. Ada gak ngefek sedikit, cuman selesainya 2 minggu lah. Sekarang Madura sudah selesai katanya. Oh, berarti panen raya di daerah lain ini berpengaruh di Probolinggo ya? Madura kan tanamnya kan di lereng gunung itu kan. Iya, biasanya. Nah, dia kan cuma mengandalkan musim penghujan kan? Iya. Gak ada pengairan. Gak ada hujan seminggu ya sudah selesai. Orang-orang Madura juga masukin ke Probolinggo? Enggak, Surabaya. Enggak masuk Probolinggo jarang. Mungkin stok ini ya, stok provinsinya meningkat. Efek. Jadi pedagang dari luar itu nggak masuk ke Probolinggo. Kalau tadi saya lihat di pedagang Jember masuk ada. Oh, tadi pedagang Jember masuk juga di Probolinggo. Jadi memang kalau stok provinsinya naik itu akan berpengaruh di ini ya, harga di setiap daerah yang ada di Jawa Timur. Nah, tadi juga kalau seandainya stoknya menipis, biasanya banyak pedagang atau petani yang masuk ke Pasar Dringung. Kalau cuma laku di lokal saja ya harganya gitu-gitu aja wes. Kalau di lokal aja harganya segitu aja. Biasanya nih kebanyakan ada petani Malang juga jualnya ke sini, petani Pasuruan ke sini. Karena memang harga di Probolinggo ini cukup tinggi ya dibandingkan di daerah lainnya Pak. Teman pelasinya juga lebih tinggi juga. Harganya sebenarnya sama, Pak. Pelasinya kan 2 kintalnya tuh 34 pelasinya itu. Oh, inflasinya. Banyak ya inflasinya. Sebenarnya kalau dipukul rata sama sebenarnya kan. Kalau Nganjuk kan enggak ada pelasi kan? Iya, inflasi enggak ada di Nganjuk. Jadi kan intinya pelasinya sama sih harganya. Di sini mahal cuman inflasinya besar. Inflasinya besar. Tinggi 32 loh, rata-rata gak ada 30 sekarang. 30 nih kok 32, 34. Meskipun itu prosesan 33 gitu ya. Kalau bawang Bima itu Bima enggak ada sekarang. Kemarin 18 super itu 18,5 saya ngambil itu. Oh, Bima. Oh, berarti sama kayak Probolinggo. Bukan Bima sih. Sulawesi ya? Oh, Sulawesi ya. Oh, sampai Sulawesi sampai ke Pasar Dringung. Kemarin di gudangnya belakang berarti banyak ya ternyata yang ada sekarang Pasar Dringung, tapi sudah selesai. Tapi pernah kan ke sini kan Pak ya? Sudah. Berarti tapi hampir banyak tapi kan dilarang kan. Barang luar enggak boleh masuk Probolinggo. Oh, barang luar enggak boleh masuk. Enggak boleh. Jadi sebenarnya harga di Probolinggo ini sebenarnya sama dengan harga di wilayah lain. Paling mahal. Cuman tapi inflasinya juga besar gitu ya. Jadi itu yang menyengatkan ke petani. Kalau dulu kan 30. Sekarang udah 33, 34 itu wes main 32 aja. Iya. Sekarang inflasinya naik ya para sobat tani sekitar 33 sampai 34. Meskipun itu bawang prosesan enggak prosesan sama, paling sisi 1 kilo lah. Yang 33 proses kan yang dikering bersih ya. Itu. Nah, ini rahasia di Pasar Dringung Kabupaten Probolinggo. Mahal itu ya mahal emang. Harganya selisih 5.000 sama kota lain. Cuman itu pelasinya jatuhnya itu. Kalau di luar kota kan nggak ada. Kalau Pak Effendi dari gudang mana Pak? Gudang 22. Oh, gudang nomor 22. Nah, nanti kalau bisa melihat ya wajahnya Pak Effendi kalau ketemu di gudang 22. Kalau punya bawang gitu baru gudang. Nah, ini kita sudah dapat beberapa informasi nih. Kalau harga bawang merah bakal turun sekitar bulan 10 dan akan naik kembali pada bulan puasa ya. Bulan puasa ini akan naik ya Pak ya? Sekarang udah mulai naik. Ya, sekarang sudah mulai naik. Nah, kemarin sempat turun karena di Madura itu sempat panen raya. Sempat panen raya. Nah, jadi para sobat tani bulan 10 hati-hati ya, bakal turun harga. Nah, untuk harga tadi sudah di-spill sama Pak Effendi dan rahasia-rahasia lain yang ada di Pasar Dringung Kabupaten Probolinggo. Nah, mungkin itu saja ya Pak Effendi. Terima kasih atas rahasia-rahasianya yang sudah di-spill di konten kita. Nah, mungkin itu saja. Kita tadi sudah membahas terkait bibit dan sudah membahas terkait harga sayur bawang merah. Terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Sudah menyempatkan waktu ke kita ya. Ini Bapak ini dari gudang tapi menyempatkan waktu ke lahannya Mas Halik ini di sini. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja ya para sobat tani. Semoga video ini bermanfaat bagi para sobat tani. Jangan lupa like, komen video ini dan share
Jangan lupa juga subscribe channel CTHI dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa mengetahui informasi menarik lainnya dan video terbaru dari channel CTHI. Jumpa lagi sobat tani.